Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Amin. Pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita berkumpul, tujuan kita cuma satu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak kita sembah, Dia Tuhan yang layak terima segala kemuliaan dan hormat dari kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu urapan Tuhan mengalir di atas kami Tuhan. Buat kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang saat ini sudah bergabung bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau urapi kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami memuji-Mu, maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami dikuatkan, kami dimenangkan hanya oleh darah nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala hal. Sebab Engkaulah Tuhan. Katakan kau disembah.
yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, haleluya. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Rajaku. Haleluya. Yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Engkau Yesus Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Karena Dia adalah kubu pertahanan kita. Dia adalah tembok yang luar biasa, yang sanggup menjaga kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Mungkin kita bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia pernah menolong kita, pasti Tuhan juga akan menolong kita saat ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Amin. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala raja. Kuasanya
sebagai penolong kami untuk menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya.
Tuhan kami memiliki Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau begitu memperdulikan setiap kami Tuhan. Bahkan tetesan air mata kami Engkau tidak biarkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang tidak merencanakan hal-hal yang buruk terhadap kami Tuhan. Tapi Engkau adalah Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau memberikan rancangan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera itu datang daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, doa-doa kami Tuhan Engkau belum jawab Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau tetap menaruh iman yang besar di dalam hati kami Tuhan. Agar kami tetap selalu percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau sungguh amat baik. Engkau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya oleh firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami menyanyikan pujian ini lagi dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Gembala yang akan membawakan firman Tuhan. Mari kita katakan, Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku yang baik. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Katakan, Bapa, Engkau sangat baik. Hanya Engkau yang mengerti Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Amin. Tak pernah Kau biarkan Tuhan kami berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami semua Tuhan. Apapun musim kehidupan kami tahu Kau selalu punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami hikmat, pengertian. Apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami hari lepas hari hanya selalu bisa menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh hidup berkemenangan, lepas kemenangan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sama-sama yang mau terima berkat dan anugerah Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. God is good. And all the time. Haleluya. Sungguh luar biasa pujian yang kita sudah nyanyikan. Saya percaya kita sudah dijamah Tuhan dan kita sudah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang sudah menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh lagu yang sangat memberkati ya saudara. Kita punya Bapa yang baik. Siapa di sini yang bersyukur kita punya Bapa yang baik? Kalau Bapa di surga aja bisa memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Amin.
Haleluya. Bapak Gembala memberikan tema pada saya hari ini, give unlimited time to God. Gitu. Saya bilang give unlimited time to God. Kira-kira susah atau gampang saudara? Give your time to God. Gak usah unlimited lah. Give time to God. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Kira-kira gampang atau susah? Hah? Susah ya? Susah. Siapa yang gampang? Gampang di mulut. Siapa yang bilang susah? Gampang-gampang susah. Iyalah, gampang-gampang susah. Benar saudara. Firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa Mazmur 90 ayat 12 semua tahu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Daniel 6 ayat 10 yang bagian B berkata, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Siapa di sini yang berdoanya sekali sehari? Sungguh-sungguh ya, bukan doa makan ya. Doa makan kita kan cuma beberapa detik nih. Yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Sekali sehari. Weh asik. 2 kali sehari. Pagi malam. Wah luar biasa. 3 kali sehari. Sungguh-sungguh loh, bener loh. Waduh. Wah ada saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Makanya Om selalu awet muda. Amin. Selalu sehat, kuat. Karena dia terus mencari Tuhan. Seperti Daniel saudara. Firman Tuhan katakan ia berlutut 3 kali berdoa kepada Tuhan. Luar biasa. Orang seberang aja 5 kali sehari. Kita sehari sekali susah ya. Susah banget. Apalagi yang hidupnya di Amerika. Yang harus bekerja, bersekolah. Waktu tuh kayaknya 24 jam kalau boleh minta lebih sama Tuhan. Boleh kali ya gitu. 24 jam aja rasanya kayaknya gak cukup gitu. Tapi ya kalau Tuhan sudah menetapkan 24 jam, firman Tuhan udah bilang, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan sudah memberikan satu pengajaran bahwa kita harus menghitung hari-hari kita berhikmat. Supaya kita bisa tahu, bisa bijaksana mana yang harus kita kerjakan. Corrie ten Boom katakan, if the devil cannot make us bad, he will make us busy. Saya percaya jemaat GPDI New Life Church adalah jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan, amin. Saya sudah begitu banyak menyaksikan dari beberapa kita, sebagian besar kita mengalami ujian yang terus menerus, tapi kita selalu tampil lebih daripada pemenang, katakan amin. Kita selalu berkemenangan, ujian satu-satu. Kita kayaknya di slap kiri kanan, atas bawah gitu. Tapi kita tetap bisa beribadah. Itu satu kemenangan yang luar biasa saudara. Saudara masih bisa memuji Tuhan. Saudara masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kekuatan dari Tuhan. The devil cannot make us bad. Tapi apa yang coba devil mau bikin sama kita? Untuk menjatuhkan saudara sama saya. Sekarang kita dibuat sibuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak alasan yang kita buat. Kenapa kita gak berdoa? Karena saya harus kerjanya pagi, jam 6 pagi. Habis itu saya harus kerja sampai jam 4. Pulang kerja macet, sampai di rumah harus masak untuk anak-anak. Waktunya kayaknya gak cukup untuk mau istirahat aja berat. Apa alasan saudara kenapa gak bisa berdoa kepada Tuhan? Pasti kita ada alasannya. Alasannya selalu gak ada waktu. Ada salt. Kenapa gak ikut salt? Oh gak ada waktu. Kenapa gak ikut prayer warrior? Oh karena gak ada waktu. Kenapa gak ikut youth? Oh karena gak ada waktu. Saudara, saya hanya mau katakan, Tuhan kita, Bapa kita sudah memberikan unlimited time buat kita. He gave us everything. Dia memberikan semuanya kepada kita. Kenapa dalam 24 jam kita gak bisa berikan berapa menit saja yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yes, God sees heart.
Waktu saudara berikan hati saudara, berarti saudara bisa berikan waktu untuk Tuhan. Katakan amin. Karena kita tahu semakin kita sayang sama seseorang, pasti kita akan berikan dia waktunya, waktu kita yang terbaik. Amin. Iya enggak? Iya enggak? Kalau misalnya suami kita telepon, suami saya itu tipenya harus telepon. Kalau nggak ngomong kayaknya nggak asik gitu. Saya udah bilang kerjaan saya itu kitchen director, harus bisa kasih role model buat anak-anak jangan suka main telepon. Karena saya aja marah kalau ngeliat tim member saya pakai telepon. Kalau dia enggak, telepon terus. Kadang-kadang yang kasih tahu saya ada telepon bukan siapa-siapa, tim member saya. You're supposed to. Pick up. Sampai malu sendiri kan. Aduh, saya bilang sempet saya marah. Kamu pikir saya punya Chick-fil-A? Gitu. Saya hanya pekerja. Jadi tolong saling mengerti. Itu karena dia saking sayangnya sama saya, makanya ditelepon. Kalau nggak dengar suara saya tuh kayaknya kangennya minta ampun gitu. Padahal suara saya kan biasa aja gitu. Tapi ya begitu, kalau orang sayang pasti dia akan memberikan waktunya. Amin. Gitu. Jadi bapak-bapak sayangilah istrimu, istri-istri ya sayangilah suamimu, anak-anak sayangilah orang tuamu. Jadi kalau sering ditelepon bukan berarti nggak ditelepon bukan berarti nggak disayang juga ya. Kadang we need to know the right time gitu. Pekerjaan kita waktu dan tempat. Jadi harus sama-sama saling pengertian. Quote dari Corrie ten Boom ini sungguh membuka mata saya. The devil try to make us bad. Devil try to make us look bad. Tapi gak bisa saudara. Karena kita tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang dia mau coba trik kita semakin busy. Berapa minggu lalu saya ke dokter. Karena saya sakit bagian perut saya. Dan akhirnya saya dapat ke dokter. Dokter tanya, keluhannya apa? Saya bilang saya kalau bangun pusing, kalau siang cepet capek. Padahal saya udah minum vitamin C, D, One Day Woman, obat-obatan saya gitu. Saya rasa udah penuh lah gitu, udah banyak yang saya minum. Tapi saya tetap capek, bawaannya lemes gitu. Jadi kalau saya kerja ya saya paksakan gitu. Terus dia tanya, coba dari Monday to Sunday, list what do you do? Saya bilang lah kerjaan saya di gereja, anak-anak. Langsung dia bilang apa? Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini? You are a full-timer mom, full-timer volunteer, full-timer kitchen director. How can you manage that? Dokternya aja bilang, saya aja full-time dokter aja, I feel tired. Kamu 3 full-time job. Itu saya bilang, iya juga ya, kok saya bisa? Kok saya mampu gitu. Tapi saudara, dia bilang, itu yang bikin kamu depresi. Saya bilang, saya gak depresi. Bilang, I'm happy with my life. You know, sometimes your body trying to tell you that you're tired. Tapi kita selalu living in denial. Dia tanya, from this 3 job, mana yang kamu paling priority, mana yang kamu try to deplete it, mana yang kamu mau enggak adain. Coba saudara bantu saya. Bantuin saya ya. Saya full time mom, full time wife. Saya ibu gembala, saya kerja di Chick-fil-A. Bantuin mana yang saya harus berhenti. Ayo. Siapa yang bisa bantuin? Saya langsung waktu ditanya gitu, yang saya lakukan, saya langsung lihat suami saya. Ayo, mana yang mau saya berhenti? Dia hanya bilang, dia aja gak bisa bantuin saya. Saya bilang, wah, hidup ini terlalu sibuk, terlalu berat. Kita terlalu disibukkan. Sampai karena terlalu sibuk, akhirnya apa saudara? Kesehatan saya sendiri yang merosot. Sakit, penyakit, ada aja. Saya mau curhat nih, ya kan? Berapa minggu ini saya katakan saya ketemu dokter primary care, ER, OBGYN. Saya ketemu 3 dokter ini sudah di CAT scan, di ultrasound, tidak didapatkan satu penyakit. Sampai saya marah, saya kesel. Saudara gak pernah lihat saya marah kan? Memang saya gak bisa marah gitu, cuman saat ini marahnya di dalam gak bisa keluar gitu.
mau marah, mau nonjok orang tapi nggak tahu siapa yang mau ditonjok gitu. Akhirnya keselnya minta ampun. Kesel saudara karena saya merasa seperti pingpong. Kok nggak ada hasilnya? Saya pergi ke rumah sakit yang terbaik. Saya mau cari tahu apa penyebab penyakit saya. Kenapa selalu sakit. Gitu. Saya pengen tahu dan saya pengen disembuhkan. Saya lupa saya punya Tuhan ya. Jadi yang dicari mau tahu penyakitnya melulu gitu. Akhirnya sampai hari yang terakhir itu saya sama suami saya berdua di mobil. Saya diam aja karena udah lemes kan. Mau marah gak bisa. Mau marah sama siapa? Mau marah sama Tuhan. How dare kita marah sama Tuhan. Jadi saya tahan. Cuman hati saya beratnya minta ampun. Saudara, beratnya mau minta ampun. Suami saya cuma bilang apa? Kamu wanita kuat, jangan nangis. Bayangin saudara, dalam keadaan yang berat, harapannya kan disayang-sayang gitu ya. Ya udah. Ini kamu wanita kuat, jangan nangis. Ya udah. Saya bilang, jangan nangis. Kamu bisa. Udah. Suami saya akhirnya ngajakin saya, yuk kita jalan. Enggak lah, pulang aja. Saya nggak mood karena udah nggak tahu mau ngapain. Mau kerja males, mau makan nggak niat, mau jalan apalagi diajak jalan nggak mau saudara. Suami saya bilang, yaudah temenin saya. Pergilah kita ke outlet. Di outlet saya bilang ya mau jadi istri yang baik temenin suami lah. Saya temenin dia jalan, perut saya lagi sakit, kaki rasanya pegel. Kalau lagi kesel tuh kan kayaknya bawaannya badannya berat. Di toko pertama saya cuman duduk. Di toko kedua lama-lama ternyata sangat mengintimidasi kalau kita ke toko. Saya langsung bilang, oh kamu mau duduk? Enggak deh, saya juga mau lihat-lihat. Kayak lumayan cakep-cakep gitu. Udah, terus saya sakit perut, saya ke kamar mandi. Saya bilang, kamu duluan aja, saya ini biasanya lama kalau ke kamar mandi. Duluan aja jalan-jalan, ntar waktunya habis gitu. Saya ke kamar mandi, dia sampai telepon, udah belum, susah pokoknya sakit. Jalan-jalan aja, ntar saya cari kamu. Saya keluar kamar mandi, ada satu toko yang memanggil nama saya. Sini, tasnya bagus-bagus loh. Tasnya bagus-bagus, lagi sale gitu. Oh saya bilang, cakep-cakep ya. Kok ternyata shopping make me happy gitu. Tiba-tiba saya bilang, lihat. Suami saya telepon, kamu di mana? Saya ditungguin. Saya lagi lihat tas lumayan lagi sale. Saya nggak punya tas merek ini loh. Saya bilang gitu. Pikiran saya dia bakal jangan macam-macam, jangan belanja gitu. Saya udah siap pertahanan saya untuk fight back. Saya lagi kesel nih, jadi saya mau belanja gitu. Ternyata dia punya respon berbeda. Oh ya udah, kalau udah selesai ketemu saya di toko bawah ya. Wah, berarti saya dapat green light dong. Tambah happy lagi saudara. Saya bilang, saya bayar tapi nanti ganti ya. Oke, lebih happy lagi. Ternyata saudara, Tuhan izinkan kita lewatin ujian-ujian. Ada juga saudara penghiburannya. Di situ saya langsung pakai, orang yang langsung bilang, nice purse, thank you. Ternyata itu tas memang milik saya. Saya beli itu saudara, semua orang ada 3 orang beli yang sama. Itu sangat menghibur. Wah ternyata semua orang pada ngikutin saya ya. Tuhan menghibur tuh dengan cara yang lucu-lucu saudara. Jadi sometimes walk with God it's susah-susah gampang. Berat. Tapi kalau kita cuman diem aja. Saya gak berani marah sama Tuhan. Saya gak berani kesel. Padahal saya udah dengar firman Tuhan minggu lalu, ingat gak? We have a father. Kalau kita dekat sama Tuhan, sama Bapak kita, just say everything. Say everything to God. Di situ saya nangis. Kayak saya bolak-balik kamar mandi. Saya bilang, Tuhan. Apa ya saudara? Saya merasa saya punya satu tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang gembala, seorang director. Ketika kita melihat anak-anak kita atau orang-orang yang kita care, ada ujian, ada masalah, kita rasanya berat. Tapi di satu pihak saya juga lagi berat. Mau untuk menjadi penghibur buat orang lain tuh rasanya beratnya minta ampun. Karena saya merasa gak akan ada yang mengerti perasaan saya. Waktu saya bilang ke suami saya cuma bilang, ya udah yang penting semuanya hasilnya hasilnya gak ada apa-apa. Gak perlu worry gitu. Sedangkan kita kan wanita maunya
ya udah ya, nggak apa-apa kali ya. Kayaknya mau ada apa gitu conversation yang panjang gitu. Ini dia cuman ya udah, jadi saya kesel di dalam gitu. Tapi waktu saya bilang, Tuhan, saya nggak akan izinkan iblis untuk mencoba membuat saya jatuh. Saya cuma katakan, Tuhan, ini yang saya bilang every morning. Apapun yang terjadi dalam hidup saya penyakitan kek, saya lemah kek, saya apa. Kalau saya masih bisa bangun tidur, masih bisa bernafas, berarti masih ada satu tujuan Tuhan yang belum Tuhan selesaikan dalam hidup saya. Katakan amin saudara. Kita masih bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Belum selesai tugasnya kita di dunia ini. Ada satu gembala dari Las Vegas. Dia sedang pergi vacation bersama dengan keluarganya. Di sana dia bertemu dengan keluarganya, orang tuanya. Di sana juga dalam waktu yang cepat dia dipanggil Tuhan. Atas nama seluruh jemaat GPD New Life Church, kami mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga Pauki yang ada pendeta gembala di Las Vegas. Waktu begitu cepat. Baru menyaksikan graduation anaknya. Akhirnya mereka vacation. Mau balik ke Las Vegas, di dalam peti casket. Saya langsung berpikir, jadi takut vacation. Jadi takut keluar-keluar. Maksudnya namanya pikiran. Di situ saya bilang, jadi saya katakan, Tuhan, meskipun keadaan saya mungkin tidak baik saat ini, tapi kalau saya masih bisa bangun tidur, masih bisa bernafas, masih bisa melihat keluarga saya, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara, masih bisa melayani Tuhan, itu I am so grateful. Karena saudara gak tahu rasanya hidup berpenyakitan. Gak enak saudara, mau ngapain salah, mau tidur salah, mau ngapain susah, mau ngangkat gak bisa. Itu beratnya minta ampun. Tapi kalau saudara masih diberikan kekuatan, give the best to Tuhan. Give your time to Tuhan. Gimana caranya kita beri waktu kepada Tuhan? I give you my personal experience. I am a busy mom, I'm a busy pastor, I'm a busy director. Yang saya berikan kepada Tuhan, saya sudah pernah katakan, susah untuk mencari waktu sendiri. Makanya saya senang banget kalau misalnya Senin, Selasa hari libur saya, pergi semuanya. Kevin pergi, Will pergi, anak-anak sekolah, Pagem kerja. I feel like I wanna be alone gitu. Tapi kadang-kadang susah saudara, gak mungkin. Akhirnya I found my time waktu saya jalan dari rumah ini ke Chick-fil-A alone. Alone only with God. Di situ saya merasakan, Tuhan, saya curhat sama suami. Ya ada cowok yang pengertian, ada cowok yang suami saya super sibuk. Curhat ke orang tua, saya takut mama saya nanti telepon saya nangis-nangis, keluarga saya demikian gitu. Jadi saya pikir, Tuhan, curhat ke orang lain takutnya nanti judging, ibu gembala penyakitan banget sih, baru selesai ini ada lagi. We're human gitu. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, how can I help others if I'm not healthy? How can I be a good mom if I'm not even healthy? Gitu. Saya cuma bilang gitu. Tapi saya masih bisa bekerja, meskipun sakit berat saudara. Kadang-kadang saya hilang ke kamar mandi bisa 20 menit gitu. Sakit gitu. Cuman gak ada yang bisa mengerti kita. Saya cuma bilang, Tuhan, gak akan ada yang pernah tahu isi hati saya, hanya Tuhan. Disitulah saya curhat. Mau nangis, dengerin lagu saya kayak konser saudara. Kadang-kadang si Presi kalau naik mobil sama saya, Mami, volume. Bilang oke. But saya merasa di situ saya bisa mengeluarkan isi hati saya. Saya bisa bernyanyi dengan segenap hati, kekuatan saya. Meskipun suaranya gak bagus ketika teriak-teriak, tapi I feel relief. Waktu kita benar-benar, I surrender Tuhan, I surrender to you, oh God. I cannot do this. I can't. Gak mampu. I want to be strong for others. I want to be with them. But I can't. Itu satu perasaan yang sangat berat. Saya hanya bisa berlari kepada Tuhan. Tuhan, mampukan
saya jadi ibu kepala yang baik. Mampukan saya jadi istri yang baik. Mampukan saya jadi orang tua yang baik. Mampukan saya jadi direktur yang baik. Yes, life is not fair. Tapi saya bersyukur Tuhan, kalau saya masih bisa bernafas. I don't know what is the mission yet. Tapi saya tahu ada satu visi Tuhan yang belum terselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. There's a moment saya bilang, Tuhan, maybe it's time to rest. I'm so tired. Tapi Tuhan bilang belum. Saya cuma bilang, oke. Kalau belum, give me strength. Kalau belum, I wanna walk with you. Kalau belum, please walk with me. Kalau belum, mampukan saya. Kalau belum, jadi saudara yang sehat, yang masih kuat, yang masih bisa menikmati anugerah Tuhan. Give the best. He really wants you. Saya langsung berpikir, apa saya udah keasikan kali ya menikmati hidup. Saya sampai lupa Tuhan, makanya Tuhan izinkan ini gitu. Saya langsung kepikir, Ayub aja bisa melewati semuanya, masa kamu gini aja kalah. Waktu suami saya bilang, kamu wanita kuat, jangan nangis. Di situ saya bilang, iya, saya gak akan nangis, saya pasti bisa. Tapi pas masuk mobil lagi, nyetir lagi, Tuhan. Saya gak berani bertanya kenapa Tuhan saya. Karena saya tahu, seperti yang suami saya katakan, saya wanita kuat, kita diciptakan kuat. Saudara pikir saudara bukan menjadi kesaksian buat orang lain. Mohon maaf, saya melihat satu sosok wanita yang sangat kuat di dalam jemaat kita. Bukan wanita kuat. Somehow di gereja kita, wanita-wanita yang ada itu yang diberikan ujian sangat berat. Yang saya lihat ya, yang saya witness ya, correct me if I'm wrong. But what I've seen, mungkin karena saya lebih sering sama mereka, saya melihat perjuangan hidup mereka, testimoni mereka, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. It's not easy, harus kerja, harus pelayanan. They give everything for the family so the family can have a great life, a better life. Di situ saya merasa, kok kita semua have the same, the same challenges. Maybe a different story, but the same challenges. Saya langsung bilang, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Saya aja gak mampu sendiri. Tapi saudara, melihat kalian wanita-wanita yang kuat, gagah perkasa, suka berdoa, di situ yang menguatkan saya. If they can do it, I can do it. If Devi bisa kuat, saya juga bisa kuat. Kalau G bisa kuat, saya bisa kuat. Kalau misalnya Debbie bisa kuat, saya bisa kuat. Kalau Tante bisa kuat, saya bisa kuat. We all can be strong. Apalagi kalau kita mencari Tuhan bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan perkara yang besar. Amin. Padahal saya janji with myself, I'm not gonna cry today. Tapi apa salahnya saudara? Gak bisa disalahin, hati saya memang terlalu lembut. Jadi gak bisa ditahan-tahan. Oke, balik lagi. Yang pertama, find your best place. Find your best place, quiet place, so you can be alone with God. Yes, hard to find it. You have to be creative. Di dalam closet kek, di dalam kamar kek, kitchen kek, bilang gitu, in your car. Sometimes 5 minutes good quality time with God is better than we don't even get any quality time. Jadi luangkan waktu saudara, luangkan waktu buat Tuhan. Jangan jadikan Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan sisa-sisanya. Tapi kita yang harus bisa belajar menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Yang mau menyisihkan waktu buat Tuhan katakan amin. Amin. Janjinya sama Tuhan ya, bukan sama saya ya. Jadi siapa di sini yang mau menyisihkan waktu yang terbaik bagi Tuhan? Kita bisa kerja 8 jam loh, 10 jam, 12 jam. God ask for, sebenarnya waktu Tuhan dia minta sejam. 5 minutes quality time. Quality time. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan, sometimes you don't even have to pray. Saya cuma nyanyi. This is the song from my heart, Lord. This is what I long to you.
This is what I really want you to be with me. Kadang-kadang nggak ada yang bisa nguatin kita. Kita berharap sama manusia. Saya berharap sama suami saya. Saya berharap sama rumah sakit terbaik. At the end nothing. Nggak ada yang bisa menghibur saya. Tapi waktu saya nangis sama Tuhan, somehow saya bisa jadi kuat. Saya nggak tahu gimana jadi kuat. But somehow saya masih bisa ketawa. Somehow saya masih bisa Tuhan kasih hikmat. Untuk menjadi director itu nggak gampang saudara. Tapi Tuhan hiburkan. Tuhan berikan hikmat, kepintaran. Gitu. Jadi berikan waktumu bagi Tuhan. Tuhan Yesus aja memberikan waktunya bagi Bapa kita di surga. Dia banyak berdoa kepada Bapa di surga. Apapun kehidupan kita, jangan pernah lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Justru waktu kita lagi merasakan beban yang berat saudara, kalau kita lari dari Tuhan, kita makin chaos. Tapi waktu kita dalam keadaan yang berat, lemah, letih, kita coba bisa Tuhan, I surrender, I cannot do anything else. Disitulah anugerah Tuhan curahkan bagi saudara dan saya. Disitulah Tuhan akan berikan kekuatan. Yang paling susah didapat itu sukacita. Mau happy itu susah. Gitu. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Yesus menghabiskan waktu juga dengan Tuhan. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, Yesus bangun, meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang sunyi, di mana ia berdoa. Matius 14 ayat 23. Pada malam hari setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus bubarkan murid-muridnya dan mendaki gunung sendirian untuk berdoa. Lukas 6 ayat 12. Suatu hari Yesus pergi ke lereng gunung untuk berdoa dan menghabiskan semalaman berdoa kepada Tuhan. So, if Jesus can do it, Yesus saja melakukan menyisihkan waktu kepada Bapaknya. We should too. Karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kita harus belajar dari guru kita. Gak peduli mau waktunya kapan. Saya katakan kesibukan kita berbeda. Ada yang kerja restoran, ada yang sekolah, ada yang bekerja di office. Find your best time to have quality time with God. Kita perlu Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan lebih enak. Saya kasih perumpamaan seperti ini saudara. Keintiman kita dengan Tuhan. Waktu William baru datang, William pemain drum tadi main bass kita, mau minta tolong sama kita sungkan-sungkan. Kak, boleh minta tolong? Malu-malu. Tapi sekarang dia udah tinggal sama kita, tinggal di pastori, kita udah banyak ngomong, bercanda. Sekarang ngomongnya udah bukan, Kak boleh minta tolong? Kak Karen, hari ini kerja jam berapa? Sampai jam berapa? Boleh gak ntar malam anterin aku? Asik kan ngomongnya, udah gak ada malu-malunya saudara. Itulah karena keintiman kita, relationship kita. Semakin kita dekat, semakin enak kita mau ngomong, mau curhat, mau minta tolong. Sekarang kita gak intim dengan Tuhan. Mau minta apa aja ke Tuhan jadi, Tuhan boleh gak ya? Malah kita merasa guilty, merasa takut dan sebagainya karena gak enak. Tapi waktu kita dekat sama Tuhan, aduh Tuhan, firman Tuhan katakan mintalah apa saja, maka akan diberikan. Jadi saudara berikan waktumu bagi Tuhan, berikan waktumu bagi Tuhan. Quality time, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin intim kita, relationship kita semakin enak banget saudara mau minta apa aja. Mau curhat enak, mau minta apa aja enak, mau minta pertolongan. Jadi sekarang pertolongan saudara maunya dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah saudara. He is there for you, He is for you. Dia gak pernah tinggalkan saudara. Dia selalu ada. Anytime loh saudara. Anytime. Will pernah text message saya malam-malam. Kak Karen masih tidur? Masih bangun? Saya bilang, itu jam 12 malam loh Will. Itu my beauty sleep gitu. Jangan diganggu.
Tapi Tuhan, Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Anytime you want Him, He is there for you. Jadi jangan pernah, saudara, sama Will aja kita text message selalu. Itu kita hubungan manusia. Kalau kita sama Tuhan, ya Tuhan kan nggak text message, serem lah gitu lah. Kalau tiba-tiba dapat text message dari God gitu. Cuma maksudnya saya have a relationship sama Tuhan. Kadang-kadang saya tuh suka lucu. Kalau saya ke Target atau ke Costco, itu dapat parkiran paling deket gitu sama pintu masuk. Hihi, Tuhan baik berarti saya boleh belanja. Gitu. Kalau parkirannya jauh, nggak boleh belanja ya Tuhan. Just like a simple thing. Kadang-kadang, thank you ya Tuhan. Karena berkat Tuhan tuh kadang-kadang mau kecil mau besar. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi we should be thankful. Terima kasih Tuhan dapat parkirannya deket banget. Karena kalau saya naik mobil sama Pak Gem, diturunin, ntar saya nyarinya susah. Karena dia selalu cari parkiran paling ujung, jauh. Saya bilang udah bawa-bawa barang banyak, suruh nyari kan berat gitu. Tapi kalau dapatnya deket kan enaknya minta ampun gitu. Jadi saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Berterima kasih. Kadang-kadang enak kan di-appreciate, enak gak di-appreciate? Enak gak? Enak kan? Enak ya? Enak gak Flynn? Enak gitu. Jadi ya bukannya Tuhan gila hormat loh. Tapi maksudnya it's ours. Kita punya kesadaran lah. He's been giving us the best. Everything the best. Everything the best. Apa sih yang saudara mau Tuhan gak bisa bikin, gak bisa kasih. Tapi kadang-kadang menurut kita the best, menurut Tuhan itu akan membuat kita jatuh. Jadi surrender adalah hal yang paling berat. Paling berat. Tapi kalau Tuhan izinkan kita sampai pada level kita harus surrender, berarti Tuhan sedang akan mengadakan sesuatu yang besar bagi kita semua. Amin. Amin. Saudara mau terima berkat yang besar? Mau terima mujizat dari Tuhan? Mau terima pemulihan dari Tuhan? Mendekatlah kepada Tuhan. Karena Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita tahu Dia gak akan pernah biarkan kita berjalan sendiri. Mungkin kelihatannya kita sendiri. Tapi saudara, Dia sedang menggendong kita. Rasakan hangatnya pelukan Tuhan. Gendongannya Tuhan. Dia mau berperang ganti kita loh. Supaya kita hidup berkemenangan bersama Dia. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku yang baik, ngerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Katakan lagi, kau Bapakku yang baik. Ini kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur kami punya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Meskipun sekali kami gak akan pernah bisa mengerti apa yang kami hadapi, apa yang kami rasakan, apa yang kami sedang lewati, tapi Engkau maha tahu, Engkau maha mengerti Tuhan. Bahkan Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau Bapakku yang baik, tak pernah kami dibiarkannya sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Yesus. Berjalan sendirian, Engkau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Thank you Jesus. Dengan kasih Kristus, nanti saudara Kevin akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapakku yang baik. Aku yang
ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari katakan sekali lagi, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau tidak mengenal Tuhan apapun masalah kami, apapun keadaan kami Tuhan. Ketika kami bercerita, ketika kami sharing dengan Engkau Tuhan, kami tahu dan percaya Tuhan Kau mendengarkan Tuhan Yesus. Engkau adalah tempat kami berharap, tempat kami bercerita Tuhan, tempat kami curhat Tuhan. Kami sangat bangga Tuhan, kami sangat mempunyai privilege Tuhan, mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. 24 jam Tuhan, Kau bekerja untuk kami, 24 jam Tuhan Kau melihat kami Tuhan. Di saat kami tidur, di saat kami dalam keadaan yang susah Tuhan, Kau tidak mengenal, Kau tidak peduli Tuhan apa yang kami utarakan, apa yang kami ceritakan Tuhan. Bahkan ketika kami marah ataupun ketika kami merasa dengki Tuhan, Kau tetap Tuhan sayang terhadap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Allah kami yang begitu baik Tuhan. Kami ingin terus Tuhan, kami ingin terus mencintai-Mu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan mempunyai quality time dengan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami setiap hari Tuhan bukan hanya fokus terhadap hidup kami Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan mengambil keuntungan Tuhan terhadap semua anugerah, semua berkat yang Engkau berikan Tuhan. Tapi biar kami semakin hari Tuhan, semakin percaya, semakin berharap, semakin mengerti Tuhan, semakin menghargai Tuhan apa yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami ingin terus mengembangkan Tuhan. Kami gak mau jadi hamba yang cuma hanya mengubur Tuhan. Kami ingin mengembangkan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin terus berbuah, terus menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan Tuhan. Firman yang begitu dahsyat. Biar firman itu Tuhan menjadi biji yang tertanam dalam hati kami. Hati yang baik Tuhan di setiap jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Biar kami bisa hanya bukan mendengar Tuhan, tapi bisa meresapi, bisa mengaplikasikan Tuhan apa yang kami dengar Tuhan. Kau yang akan berkati kami Tuhan. Dan kami akan memberikan terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kiranya apa yang Kau berikan Tuhan menjadi satu pemberian kami yang terbaik Tuhan. Pemberian kami yang dimana kami bisa menghargai apa yang Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala kita yang sudah memberikan firman Tuhan buat kita semua. Belajar kita tetap selalu belajar menghitung hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan pujian Jesus is alive. Tuhan Yesus kita hidup. Kita tetap mau memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Silakan duduk kembali. Persembahannya bisa lewat gpdi.nlc@yahoo.com. Terima kasih buat semua yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan
akhiri ibadah kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya ada pengumuman. Seperti biasa hari Senin kita ada Salt, Share and Learning Together setiap jam 7.30. Juga hari Rabu ada TikTok buat anak youth jam 6 sore. Dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore. Dan seperti biasa kembali di setiap hari Minggu jam 9 pagi kita ada ibadah. Untuk bersama-sama datang kembali, kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kita akan nyanyikan pujian Yesus baik. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup kita di dalam doa. Haleluya. Kau aku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan jalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Dia sangat baik bagi kita. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Tetesan air mata tak kau biarkan. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Di dalam setiap pergumulan, di saat situasi-situasi yang sulit terjadi, setiap tetesan air mata kami, Engkau mengerti ya Tuhan. Terkadang ketika kami melangkah terlalu berat, karena tekanan yang ada di sekeliling kami, mindset kami seringkali dipengaruhi dengan kegagalan. Mindset kami sering dipengaruhi dengan kekhawatiran. Tetapi hari ini kami mau berkata, Engkau sungguh baik. Kalau kami melewati setiap tantangan, kami melewati setiap ujian, kami melewati situasi-situasi yang sulit, itu bukan karena kuat dan gagah kami, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami, teramat baik. Dan kami hanya bisa berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Baik kami yang ada di tempat ini, teman-teman kami yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, yang nantinya ada di YouTube Live. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan firman itu sendiri. Kalau Sang Firman ada dalam hidup kami, Putra Allah yang tunggal itu ada di dalam kehidupan kami, yang mengontrol mindset kami, maka kami dikatakan lebih daripada orang yang menang. Kami tidak dikalahkan oleh masalah, kami tidak dikalahkan oleh intimidasi, tetapi kami akan lebih daripada orang yang menang. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami tidak akan dihantui dengan rasa takut. Kami tidak akan diintimidasi dengan sakit penyakit. Kami percaya dalam keluarga kami ada kehidupan. Kami mulai speaking life to our family, speaking life to our friend. Di dalam nama Yesus,
Tidak ada kematian dalam keluarga kami. Tidak ada keguguran di dalam keluarga kami. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah sukacita. Adalah kemenangan. Ada mujizat. Ada kesembuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan kami yakin bersama Tuhan kami akan cakap mengatasi setiap situasi-situasi yang sulit. Hikmat Tuhan akan menjadi bagian kami. Bahkan kekuatan Tuhan yang supernatural akan menjadi bagian kami. Terimalah kekuatan Tuhan. Baik engkau umat-umatmu yang ada di tempat ini. Terima mujizat Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Terima pengharapan. Terima mujizat. Bahkan terima sejahtera. Sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia. Berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Berkat penghiburan dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami yang bergumul dengan segala kekhawatiran, kami diberikan damai sejahtera. Kami diberikan pengharapan. Kami tidak akan kalah, tapi kami akan jadi lebih daripada orang yang menang. Kami percaya bagi Hansen sudah disembuhkan secara total oleh Tuhan. Bagi Pak Jepsen sudah dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Gembala sudah dijamah di dalam nama Yesus. Ada Ones juga sudah dijamah. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Ada Tante Ruth juga ya Bapak yang baru selesai di surgery. Di dalam nama Yesus ada pemulihan dari Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita. Dan kami yakin bersama Tuhan kami akan cakap melewati segala situasi yang sulit. Sebab Bapa-Ku yang baik. Terima mujizat Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Di akhir ibadah kita, Dia Bapa mengerti suara-suara saudara. Dia mengerti cerita isi hati engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dengan iman katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya Jesus. Ini kami umat-umatmu Bapa. Engkau mengerti bahasa kami Tuhan. Setiap tetesan air mata Tuhan Engkau mengerti. Haleluya. Terima kasih. Ku yang baik sebab Bapa. Haleluya. Oh raya haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetesan air mata biarkan setia Bapa yang baik. Oh sangat baik. Bapa, di akhir ibadah ini kami teringat keluarga hamba Tuhan yang sedang berduka cita. Keluarga pendeta, ibu pendeta Pauki yang ditinggalkan suami, jemaat yang ditinggalkan dan anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan, hiburkan keluarga yang ada. Terlalu berat mereka menghadapi situasi yang sulit, kesedihan, tapi hari ini ada penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus hiburkan umat-umat Tuhan. Dan akhirnya ya Bapa, setiap umat Tuhan yang berperjalanan, ada Pak Boni dan Ibu Ulina dan kedua anak mereka sedang berada dalam penerbangan, Engkau yang melindungi, tibakan di tujuan dengan selamat. Dan kami semua ya Bapak, ada teman-teman kami yang mungkin akan vacation, yang akan ikut conference, yang menggunakan kendaraan, bahkan menggunakan flight. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi kami semua. Dan yang mau terima berkat, yang mau terima kekuatan dari Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan thank you for join with us.
God bless you and happy Sunday. See you next week. Haleluya, haleluya.